Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kali ini kita mau berbincang soal dana desa. Jadi kadang-kadang kita sebagai masyarakat ini punya pikiran atau punya pertanyaan, kapan sih insentif saya ini keluar, atau kapan sih honorarium saya ini bisa dicairkan, atau sebetulnya jadi nggak sih pemerintah desa ini ngasih bantuan, kok saya tunggu-tunggu nggak kunjung cair ya, atau BLT bulan ini kira-kira masih dapat nggak ya. Nah, untuk menjawab hal-hal seperti itu, kali ini saya mau sharing soal gimana sih alur penatausahaan atau pengelolaan keuangan yang ada di desa dari awal direncanakan, lalu uang itu ada di pemerintah pusat, sampai ke dompetnya Bapak Ibu semua. Jadi alurnya atau tahapannya itu seperti apa sih? Uang yang mulai ada di Kementerian Keuangan ini bisa disalurkan ke desa dan sampai ke tangan Bapak dan Ibu semua di rumah, gitu ya. Oke, jadi ini adalah platform di mana pemerintah desa di Kabupaten Lebak ini bisa melakukan usulan anggaran. Jadi pertama, mekanisme pengusulan anggaran itu dilakukan dengan kita login ke platform Dulur Desa, yaitu adalah sebuah aplikasi ya, yang digunakan khususnya untuk kegiatan pengusulan anggaran atau permohonan pencairan dana bantuan atau dana transfer yang berasal dari kabupaten, provinsi atau sumber-sumber lain ke desa. Jadi pertama kita lakukan login, kita menginput username, password ya, kemudian langsung masuk, dan ini adalah menu atau tampilan dashboard di Dulur Desa. Langkah awal pemerintah desa ini bisa mengusulkan anggaran adalah dengan cara memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak kepada desa, di mana desa harus melampirkan atau mengupload beberapa dokumen yang menjadi syarat bisa disetujuinya usulan transfer dana desa ya. Setelah selesai menyusun dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud atau yang menjadi syarat agar tersalurnya transfer dana dari kabupaten ke desa, setelah itu desa bisa melakukan proses usulannya. Jadi menginput mata anggaran, ya, kebutuhan anggarannya yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang akan diterima oleh desa. Informasi tersebut itu bisa diperoleh dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah DPMD Kabupaten Lebak, yang dilanjutkan melalui pemerintah kecamatan. Jadi nanti diberikan surat edaran berapa pagu yang akan yang bisa diakses atau yang bisa diusulkan. Setelah mekanisme di Dulur Desa itu selesai, proses pengusulannya selesai, maka kita langsung masuk ke Siskedes. Jadi Siskedes adalah sebuah platform aplikasi untuk penatausahaan pengelolaan keuangan di desa. Setelah anggaran itu masuk, ya, kita melakukan pembuatan dokumen SPP atau surat permohonan pembayaran, yang dikerjakan oleh PPKades atau masing-masing kasih. Jadi ada kasih pemerintahan, ada kasih Ekbank, kemudian ada kaur umum atau bahkan kaur keuangan yang menjadi pelaksana teknis dari setiap kegiatan yang ada di desa. Nah, setelah proses pembuatan SPP ini selesai, kita harus memastikan dulu apakah kegiatan tersebut ada pajaknya atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada pajak dan pajaknya itu adalah pajak pusat yang terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22 atau PPh 23, maka kita masuk dulu nih ke akun DJP online. Jadi untuk membuat billing, kita masukkan NPWP desa, lalu masukkan kata sandinya, kemudian kita ikuti kode unik
kode keamanan, lalu login. Nah, setelah kita selesai melakukan proses pembuatan e-billing, nah setelah proses pembuatan SPP ini selesai, kita harus memastikan dulu apakah kegiatan tersebut ada pajaknya atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada pajak dan pajaknya itu adalah pajak pusat yang terdiri dari PPN, PPh 21, PPh 22 atau PPh 23, maka kita masuk dulu nih ke akun DJP online. Jadi untuk membuat e-billing, kita masukkan NPWP desa, lalu masukkan kata sandinya, kemudian kita ikuti kode unik, kode keamanan, lalu login. Nah, setelah kita selesai melakukan proses pembuatan e-billing, selanjutnya kita masuk ke platform Simpal. Apabila dalam satu kegiatan tersebut ini terdapat pajak makan minum atau pajak daerah yang harus disetorkan. Jadi kita masuk lagi ke aplikasi Simpal untuk pembuatan kode bayar dari pajak daerah yang harus disetorkan. Jadi SPTPD online ya, ini dibuat. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah data-data pajak daerah atau pajak makan minum yang harus dipungut dan harus disetorkan oleh bendahara desa ke kas daerah. Nah, dalam platform Simpal ini outputnya adalah tercetaknya sebuah virtual account atau kode slip bayar yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembayaran pajak daerah yang bisa dibayarkan melalui Bank BJB atau bisa juga lewat kantor pos. Nah, setelah melakukan proses inputting pajak, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah, kita lalu balik lagi ke aplikasi Siskudes-nya untuk melakukan pengisian kode pajak yang sudah kita dapatkan. Kode pajak atau itu diisi pada billing pajak. Ini diperoleh dari slip atau hasil print out ya dari DJP online. Di bagian bawah itu ada billing pajak, lalu kita kopikan ke bagian sini ya. Hanya saja angka yang terdapat dalam kode bayar pajak daerah ini lebih sedikit dari kode e-billing ya, atau dari DJP online. Ini kurang 2 angka dan 2 angka itu diisi dengan angka 00. Nah, disitulah perbedaannya. Lalu setelah selesai proses penginputan pembuatan SPP berserta atau berikut dengan kode bayar pajaknya, maka kita lakukan proses pencairan SPP-nya. Nah, kalau kita tidak melakukan proses pencairan SPP ini, maka proses pencairan melalui IBC ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk bisa melanjutkan ke proses tahapan selanjutnya, maka SPP yang sudah kita buat itu harus dicairkan. Sekarang kita berada pada platform Sitanti, Sistem Informasi Transaksi Non Tunai. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang memuat seluruh daftar transaksi yang ada di desa melalui proses pembuatan SPP dan pencairan di Siskedes. Ya, jadi maksud dan tujuan dari pencairan SPP yang ada di Siskedes adalah agar seluruh SPP ini bisa masuk ke Sitanti ini. Jadi kita bisa melihat apakah SPP-nya ini itu sudah berhasil masuk ke Sitanti atau belum. Nah, salah satu cara untuk memastikannya adalah kita harus mencairkan SPP yang ada di Siskedes terlebih dahulu. Oke, lalu kita pilih verifikasi IBC untuk melakukan proses verifikasi SPP di satu kegiatan. Nah, pada proses verifikasi ini kita diminta untuk melampirkan
eh, dokumen fisik SPP yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi SPP itu terdiri dari 3 lembar, ya. Lalu kita diminta untuk mengupload pada masing-masing bagian, ya, berkas SPTJP dan surat pengantar itu pada kolom yang atas, kemudian berkas SPP2 dan standing instruction atau SI, ya, ini diupload pada bagian bawah. Setelah itu kita geser ke rincian pengeluaran dan potongan. Oke, nah ini setelah selesai kita klik detail untuk memasukkan detail-detail informasi. Detail informasi tersebut berupa nomor telepon dari penerima, lalu nomor kode bayar dari e-billing atau e-billing pajaknya, serta kode bayar dari atau virtual account dari slip pembayaran pajak daerahnya. Ini diupload pada bagian ini di rincian pengeluaran dan potongan. Oke. Nah, ini adalah rekapitulasi SPP yang sudah selesai melakukan verifikasi. Jadi dia berubah warnanya menjadi biru, ya, menunggu verifikasi kecamatan. Gitu. Ini artinya SPP-nya sudah kita lakukan proses verifikasi di desa dengan melakukan atau mengisi detail atau rincian informasi yang diminta. Oke, setelah selesai kita ke antrian IBC, ya. Di menu antrian ini terdapat sejumlah transaksi yang sukses atau berhasil diverifikasi oleh kecamatan. Nah, jadi nanti seluruh SPP yang sudah dilakukan proses verifikasi ini memiliki kode rilis. Kode rilis adalah sebuah kode yang berisi angka yang digunakan untuk melakukan pencairan dari si Tanti ke IBC. Jadi ini adalah kode khusus yang digunakan sebagai password, ya, kode autentifikasi untuk dapat melakukan proses pencairan. Nah, setelah selesai kita langsung masuk ke IBC. Jadi IBC adalah Internet Banking Corporate, ya, produk Bank BJB. Jadi melalui aplikasi ini desa bisa melakukan proses pemindah bukuan atau transfer dari rekening kas desa ke seluruh rekening penyedia atau penerima. Ini dapat diakses di mana aja, bisa di kantor atau kalaupun tidak memungkinkan sedang bertugas keluar, maka proses transaksi atau proses pemindah bukuan tetap bisa dilaksanakan oleh KAUR keuangannya. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu, ya, ini kapan aja bisa. Ini bisa diakses mulai dari, ya, sekiranya operasional bank aja, ya, dari pagi sampai sore. Nah, biasanya kalau kita melakukan secara manual ini jam 2 lewat setengah 3 aja udah mepet tuh. Kadang-kadang transaksi udah nggak bisa dilanjut, jadi harus diteruskan ke hari berikutnya. Tapi dengan adanya sistem ini melalui Internet Banking Corporate ini, kita bisa melakukan akses pemindah bukuan sampai dengan pukul 5, ya. Nah, nanti petugas dari BJB akan membantu untuk melakukan proses validasi SPP, lalu bisa direalisasikan atau bisa dicairkan. Oke, pertama masuk ke akun dari KAUR keuangannya. Jadi di sini dari dashboard di sebelah kiri ada SIPKD. Masuk ke bagian SIPKD untuk bisa melakukan inputting kode rilis. Kode rilis itu diperoleh dari hasil verifikasi SPP yang dilakukan oleh kecamatan. Ya, seluruh verifikasi ini berkas SPP yang berhasil diverifikasi itu memiliki kode rilis. Nah, setelah kita mendapati sebuah kode rilis, maka kita kopikan atau kita pastekan ke SIPKD filter, ya. Setelah itu kita pilih tampilkan, maka inilah tampilannya. Ini adalah satu kegiatan, ya, yang siap kita proses pencairannya.
Lalu kita pilih konfirmasi, ada di pojok kanan bawah. Nah, ini adalah data dari SPP ya yang sudah selesai kita konfirmasi. Nah, setelah ini dikonfirmasi oleh KAUR Keuangan, maka seluruh SPP yang memiliki kode rilis dan sudah dikonfirmasi oleh KAUR Keuangan ini masuk ke rekapitulasi SIPKD yang ada di akun kepala desa. Lalu kita log out dari akun KAUR Keuangan, lalu kita sign in atau kita login ke akunnya kepala desa. Nah, lalu kita pilih ongoing task atau tugas yang sedang berjalan ya. Kita pilih menu, tentunya adalah SIPKD karena kita akan melakukan proses pencairan dari SPP. Lalu rekeningnya adalah rekening desa, dipilih, lalu pilih cari dan akan muncul sejumlah tampilan. Nah, ada 32 transaksi yang siap kita eksekusi, yang siap kita cairkan, yang kita siap pindah bukukan dari rekening kas ke rekening penyedia atau penerima. Nah, ini ada 32 rekening ya, 32 transaksi dalam satu SPP, dalam satu kegiatan ini bisa terdiri dari banyak rekening, dari banyak penerima. Contoh, misalnya dalam kegiatan ketahanan pangan, ini di dalamnya terdapat rekening TPK, ada rekening penyedia barang, ada rekening penyedia bibit, ada rekening penyedia alat jika memang perlengkapan atau peralatan itu terpisah, dan seterusnya. Atau pada honorarium RT, sejumlah RT melampirkan rekening, maka sebanyak itu pula SPP yang akan kita transaksikan. Kalau satu desa memiliki 10 RT, maka akan ada 10 rekening dan seterusnya. Begitu juga dengan honorarium dari pemerintah desa. Ini nanti rekapitulasi SIPKD yang akan diproses ada di menu kepala desa. Lalu kepala desa melakukan login ya. Setelah itu pilih setuju, checklist semua transaksi yang akan disetujui, lalu pilih setuju, maka tampilannya seperti ini. Masukkan token ya. Token itu pertama nomor challenge untuk token kita masukkan, lalu mesin token akan merespon dengan mengeluarkan kode lain, maka kode itu kita masukkan ke angka respon dari token. Nah, setelah itu transaksi data Anda sukses atau disetujui. Nah, jadi inilah rangkaian panjang dari pengelolaan keuangan kas desa ya, dari mulai pengusulan anggaran, lalu anggaran itu standby di desa, lalu anggaran itu dilakukan proses sedemikian rupa sampai dana yang ada di rekening kas desa itu transit atau berpindah ke tangan penyedia atau penerima program yang ada di desa. Nah, selanjutnya ini belum selesai nih. Jadi kita masih harus melakukan konfirmasi atau balance dari pajak yang kita setorkan ya. Jadi kalau kita ingat, jadi di beberapa SPP mungkin terdapat setor pajak atau sejumlah uang yang harus kita pungut dan setorkan. Nah, jadi pertama kita masuk ke akun KAUR Keuangan, lalu masuk ke bill payment. Nah, di bill payment ini kita pilih pajaknya. Kategori pajaknya itu adalah pajak daerah atau pajak pusat. Disesuaikan. Kalau pajak daerah kita pilih pajak daerah lainnya. Kalau itu adalah pajak pusat, PPN, PPh 21, 22 dan 23 itu masuk ke MPN G2. Kita pilih salah satunya, lalu akan muncul sejumlah transaksi seperti ini ya. Ini adalah seluruh daftar transaksi store pajak yang harus kita eksekusi.
Demikian yang bisa disampaikan. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kita panjang umur semua. Ya, saya doakan juga Bapak dan Ibu rezekinya melimpah berkah ya, anak-anaknya sehat semua, menjadi putri atau putra yang soleh dan solehah yang akan berbakti berguna bagi nusa bangsa dan negara, juga berbakti kepada ibu dan bapaknya, cinta kepada ibu dan bapaknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.